Halo, selamat tengah malam bagi kalian yang masih dengerin cerita horor di 2026. Ya, selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gue sih masih suka ya dengerin konten-konten horor. Adalah beberapa konten kreator yang gue suka banget cara ngebawainnya. Itu bikin gue tuh merinding, ketakutan. Apalagi kalau ada bagian yang efek suaranya gedor pintu. Itu Tuh. bikin gue kaget banget. Itu konten-konten horor yang gue suka tuh. Kalau lo gimana? Gue juga masih denger sih beberapa yang, tapi lebih ke yang kasus horor gitu loh. Oh, berarti kayak misteri gitu ya? Misteri gitu-gitu. BTW, buat yang belum kenal, kenalin nih. Oh iya, Gue Fahri. dan gue Aldi. Kita belum kenalan kan? Betul. Kami ini dari Cerita Tengah Malam. Iya, cerita tengah malam itu sebenarnya udah lama terbentuk ya dari 2022 akhir, Betul. tapi belum ada konten videonya. Konten videonya Nah, cuman audio iya. dan di platform Noise. Betul. Jadi buat kalian yang mau dengerin episode-episode lama kita itu Boleh ada di tuh. Noise ya. cek aja di Noise. Udah 80 episode kalau nggak salah. Udah 89,5 Oh. juta episode. Gitu. Banyak banget. Ya, jadi seperti yang tadi gue bilang, ini adalah konten video perdana buat Betul. cerita tengah malam. Yes. Jadi udah ada videonya. Jadi buat ngejelasin seberapa ngerinya Betul. cerita bisa kita ilustrasikan. Kalau di Iya. audio kan susah gitu Susah, kan. Ya. betul. Itu kalau ada gambarnya sih. Kalau nggak ada ya udah dengerin kita aja. Iya lagi. Paling juga banyak yang denger sambil naik motor di betul. kereta Bener. pakai headset. Naik motor di kereta. Iya. Waduh. Bagaimana tuh? Disclaimer dulu untuk kita ini sebenarnya nggak pengen yang serem-serem banget ya. Yes. Kita yang biasa aja. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang ngerasa nggak serem bang. Ya karena emang itu pembawaan kita. Jadi horornya agak ya semi-semi Ya, santai dikit lah gitu. Biar kalian juga nggak takut-takut banget. Betul. Gitu. Oke, Oke. biar nggak terlalu lama, langsung aja kita masuk ke Halo Fahri, halo Aldi. Sebelumnya panggil aja gue Dimas. Gue kerja jadi drafter di sebuah studio interior di Jakarta. Kantor gue ini bentuknya rumah 2 lantai yang udah direnov jadi modern. Lantai 1 itu khusus area kerja anak drafter. Ada sekitar 3-4 meja lah. Plus 1 ruang meeting kecil. Nah, lantai 2 itu buat anak-anak 3D artist sama desainer. Hari Jumat kemarin, gue terpaksa lembur. Udah jam setengah 12 malam, anak-anak lain udah pada balik dari jam 8, sisa gue di bawah lagi pusing ngejar target gambar layout interior buat meeting. Sama si Reza, 3D artis yang lagi di atas nungguin renderan videonya kelar. Lagi hening-heningnya si Reza turun lewat tangga beton samping ruangan gue, pakai jaket parasut hitamnya. Dim, lapar banget nih gue. Nunggu renderan gak kelar-kelar. Gue cabut ke depan bentar ya, nyari nasgor. Nitip gak lu? Enggak, Za. Nanggung nih kelarin gambar, sahut gue tanpa nengok ke Reza. Gue denger pagar depan digeser terus ditutup lagi sama dia. Sekitar 15 menitan, kedengeran tuh pagar dibuka. Langkah kaki naik ke tangga beton. Tap, tap, tap. Gue mikir, gila cepet amat si Reza dapet nasgornya. Tapi kok dia nggak mampir ke bawah ya, langsung lurus naik aja ke lantai 2. Terus kedengeran kursi ditarik dan bunyi klik-klik mouse yang cepat dan ngotot banget. Za, cepet amat lu. Bagi rokok dong ke bawah, teriak gue dari bawah. Tapi hening. Cuma kedengeran suara klik mouse doang. Tiba-tiba HP gue bunyi. Telepon dari Reza. Dim, sorry banget anjir. Ban motor gue bocor gede kena paku di perempatan. Tambal ban udah pada tutup. Lu bisa kesini nggak? Tolong setut motor gue balik ke kantor dah. Saat itu juga darah gue langsung berdesir. Lah, kalau Reza di perempatan, yang di atas meja kerja siapa? Gue beraniin diri naik pelan-pelan. Pas gue ngintip ke dalam ruangan atas, gue lihat sosok pakai jaket parasut persis punya Reza lagi duduk tegak ngadep monitor. Jarinya ngetuk-ngetuk mouse cepet banget. Pas gue perhatiin bagian lehernya, kerah jaketnya tegak tapi nggak ada kepalanya, kosong melompong. Gue nahan napas, mundur pelan-pelan banget,
terus langsung ngacir keluar nyusul Reza bawa motor gue. Pas kita berdua balik nyetut motor ke kantor, si Reza nyantai aja langsung naik lagi ke atas buat ngecek kelanjutan renderannya. Saat itu gue gak berani cerita apa-apa. Kasian ntar dia parno kerja di atas. Akhirnya gue pamit pulang dengan perasaan campur aduk, antara takut ngebayangin sosok tadi sama pusing kepikiran deadline gue yang belum beres. Malam Kak Fari dan Kak Aldi. Tolong nama asli sama asal sekolah saya disamarkan aja ya Kak. Sebut aja Adit. Saya mau cerita pengalaman absurd zaman pas masih jadi panitia OSIS kelas 12 ketika acara LDKS. Buat yang nggak tahu, LDKS itu latihan dasar kepemimpinan sekolah. Waktu itu jam 1:30 pagi. Anak kelas 10 udah pada tepar di aula. Baunya sumpek banget, campur balsem sama keringat. Saya kebagian muter lantai 2, bawa senter HP doang. Soalnya HT panitia kebetulan baterainya habis, sisa kresek-kreseknya aja. Sepatu saya agak basah habis dari kamar mandi. Jadi saya keliling nyeker, nenteng sepatu di tangan kiri. Lantai tegel sekolah kan dingin banget tuh jam segitu. Bikin merinding tipis-tipis. Pas lewat depan deretan lab biologi, saya nyium bau kapur barus kenceng banget, kuat banget, dari dalam lab. Terus di ujung lorong, saya lihat ada siluet anak cowok jongkok ngadep tembok. Pakai kaos oblong putih biasa. Saya mikir, oh ini anak bandel nih yang gak bisa tidur, terus nyari sinyal wifi sekolah. Saya samperin lah. Jarak 3 meter, saya berhenti. Ngapain lu jongkok di situ? Balik ke aula nggak lu? Saya negur agak sedikit ngegas. Anak itu nggak nengok, tapi dia ngejawab, dan suaranya, suara saya sendiri Kak. Plek ketiplek, nada males dan serak saya barusan. Ngapain lu jongkok di situ? Balik ke aula nggak lu? Itu suara dia. Saya cengok. Awalnya ngira ada panitia lain yang lagi iseng ngerjain saya. Saya garuk-garuk alis, bingung. Nah, anak yang jongkok ini tiba-tiba tangannya ikut garuk-garuk alis. Tapi telat sedetik seperti delay. Lalu saya iseng angkat tangan kiri yang lagi megang sepatu basah. Anak itu dari belakang kelihatan ngangkat tangan kirinya juga. Di situ saya udah mulai ngerasa ada sesuatu yang salah banget. Terus anak itu pelan-pelan berdiri. Posisinya masih ngadep tembok. Pas dia berdiri, bajunya itu bukan kaos oblong putih biasa itu lagi, tapi jaket OSIS warna biru dongker, persis jaket yang lagi saya pakai. Ada bed nama sekolah juga di punggungnya, tapi agak sedikit buram. Dia beneran kayak ngekopi punggung saya, tapi nge-lag. Dalam hati saya cuma bisa ngomong, wah gak bener nih asu. Kaki saya langsung terasa berat. Gak berani negur lagi. Saya pelan-pelan mundur. Kaki nyeker yang nempel di tegel dingin rasanya kebas. Tapi saya paksain mundur pelan-pelan banget biar gak nimbulin suara langkah. Pas udah nemu belokan di tangga, baru deh saya setengah lari turun balik ke aula. Sampai aula saya nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Cuma nyelip di antara panitia yang lagi pada tidur, buka HP, dan scroll TikTok sampai jam 5 pagi subuh karena beneran nggak berani merem sama sekali. Paginya saya tetap ikut kegiatan baksos sampai sore walau mata sepet banget nahan ngantuk. Gitu aja sih Kak pengalaman dari saya. Sukses terus buat CTM. Oke, Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi iya dalam bercerita. ya. Dan terima kasih juga yang udah dengerin sampai habis. Betul. Gimana menurut lo? Cerita pertama ya. Ya. Cerita gue berarti tadi. Betul.
Ini menurut gue agak sedikit relate nih, karena gue juga bisa dibilang di bidang yang sama nih dengan siapa tadi namanya? Yang Adit, bukan Adit, itu cerita gue. bukan. Dimas ini. Sama-sama daftar ya. Ya. Dan gue bisa merasakan bagaimana dia deg-degannya sih. Orang tiba-tiba lu ditelepon temen lu, tapi ada temen lu juga. Ada temen lu juga. Fisik ya, tanda kutip ya, fisiknya ada, lagi ngetik, jaketnya sama. Nah, cuma bedanya tapi kepalanya kosong melompong ya katanya. Iya. Jadi headless ya, tanpa kepala, bro. Itu gimana coba bayangin? Iya, bro. Di posisi kalau nggak salah gelap ya tadi ya kantornya. Enggak sih. Oh enggak ya? Kayaknya biasa deh. Biasa ya. Tapi tetap sih, bayangin aja gitu ya. Cuma sepinya sih ya. Wah, serem banget. Nggak kebayang. Kalau gua sih jadi si Dimas resign. Resign langsung. Bilang aja alasannya apa gitu. Cuti melahirkan. Enggak, bukan. Dimas kayaknya laki nih. Laki ya? Izin. Maaf. Ya, menurut gua cukup serem lah. Nah, kalau yang cerita gue jujur janggal banget, karena baru kali ini gue dengerin cerita yang dia tuh ngopi gitu. Nah, iya lagi. Doppelganger kan? Iya. Wah, kacau. Jadi dia ngopi gerakannya, ngopi seragamnya, bajunya yang awalnya putih polos tiba-tiba berubah. Nah, jadi pertanyaan tuh, berubahnya gimana? Apakah berubahnya kayak Henshin? Atau dia fading gitu, jadi berubahnya pelan-pelan. Nah, itu yang sebenarnya pengen gue tahu gitu. Jadi Adit boleh komen di kolom komentar di bawah. Boleh ceritain lagi gitu ya. Di komen aja gitu biar kita tahu gitu loh bentuknya gimana. Iya, betul. So, buat teman-teman yang punya cerita horor, pengalaman mistis, boleh banget, dan kalian juga pengen kami bawain ceritanya, kirim aja ceritanya lewat DM Instagram. Betul. Di mana? Bisa ke Instagram kita di @ctmberbagicerita, atau jika kalian punya video, punya foto-foto horor, kalian bisa kirimkan ke email yang ada di ctmberbagicerita@gmail.com. Ya, kita bisa gitu deh pokoknya. Ya, benar. Nanti kita bawain ceritanya. Atau mau cerita langsung? Boleh. DM lagi IG-nya biar kita atur jadwal, tempat, dan lokasi. Sama aja tempat dan lokasi ya. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton sampai ujung acara ini. Ya. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe Cerita Tengah Malam. Bye-bye. Oke, udah. Jadi closing ya? Kan nanti di-cut, Pak. Nggak usah. Oh, iya. Oh, ini apa? Pas jarak 3 meter saya berhenti. Ngapain lu jongkok di situ? Balik ke aula nggak lu? Saya negur agak pelan, setengah bisik, biar suaranya nggak mantul di lorong. Sialan. Tahu lagi. Kenapa lu ketawa? Gak bisik kalau dia teriak, gue bentak.